Kita menuju informasi gempa Cianjur. 2 jenazah korban gempa kembali ditemukan dan dievakuasi petugas gabungan. Sementara 9 korban lainnya masih hilang. Petugas SAR gabungan menghentikan pencarian di wilayah Ciberem Senin sore. Senin pagi petugas kembali menemukan 2 jenazah korban gempa yang tertimbun longsor di Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. 2 korban merupakan laki-laki dewasa dan 1 anak perempuan. Sekitar 100 orang petugas dikerahkan pada Senin pagi. Proses pencarian difokuskan di 3 lokasi yang diduga kuat adanya korban tertimbun. Tingginya timbunan tanah dan material bangunan menghalangi pencarian dan menyulitkan petugas. Sementara pada Senin sore, petugas SAR gabungan akhirnya merekomendasikan untuk menghentikan upaya pencarian korban longsor di Ciberem, Cijedil. Hal ini didasari karena tidak ada lagi ditemukannya potensi korban yang tertimbun dengan beberapa metode pencarian, baik dengan metode penggalian, penyisiran, hingga pengerahan anjing pelacak. Peralatan pencarian dan evakuasi pun langsung diangkat. Meski begitu, tim gabungan masih menunggu kepastian dan keputusan dari Posko Induk Basarnas. Kalau untuk keputusan kita menunggu dari keputusan SMC, Pak ya. Namun dari hasil pencarian hari ini di worksite Warung Sate Sinta, untuk seluruh titik-titik yang kita curigai sudah kita bongkar dan kita periksa menggunakan alat dan menggunakan K9, itu kita nyatakan clear, Pak. Namun untuk selanjutnya seluruhnya hasil pencarian hari ini akan kita laporkan ke posko SMC. Untuk tindak lanjut keesokan hari akan diputuskan oleh SMC. 100 orang anggota tim SAR gabungan yang bertugas di Kampung Ciberem, Desa Cijedil dipindahkan ke wilayah Cijedil untuk mempercepat proses pencarian korban yang masih hilang. Dengan ditemukannya 2 jenazah hari ini, total korban meninggal dunia akibat gempa Cianjur menjadi 323 orang. BMKG melalui Bupati Cianjur menyatakan warga sudah bisa kembali ke rumah yang tidak rusak. Perkembangan hari ini, tim dari Basarnas alhamdulillah telah menemukan 2 korban yang tertimbun tanah di Desa Cijedil. Sehingga meninggal dunia sudah tercatat 323 jiwa. Artian penambahan hari ini Senin tanggal 28 bulan 11, 2 jiwa. Korban hilang yang masih dalam pencarian sampai saat ini tinggal 9 jiwa lagi. Mudah-mudahan ini besok kita teruskan, mudah-mudahan bisa, mohon doanya bisa ditemukan. Saya sudah menerima surat dari BMKG yang intinya merilis bahwa aktivitas gempa susulan makin berkurang sehingga masyarakat dapat kembali ke rumah yang tidak rusak struktur. Untuk mengetahui kondisi terkini pengungsi di Desa Tegalega, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat, pasca gempa yang mengguncang Cianjur minggu lalu. Sudah bergabung bersama kami Andi Iksan di lokasi. Andi, apakah warga sudah kembali ke rumah mereka masing-masing? Baik, rekan Abraham, saat ini saya sedang berada di Kampung Tegalega, Desa Tegalega, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Hingga saat ini, para warga khusus pengungsi yang terdampak korban akibat gempa pada pekan lalu, warga masih bertahan di pengungsian, mengingat hingga saat ini gempa susulan masih terjadi. Bahkan tadi sore pun gempa masih terjadi dengan kekuatan 3,3 magnitudo. Bahkan disampaikan juga rekan Abraham, sejumlah pengungsian saat ini menderita penyakit seperti sakit demam, flu, dan batuk. Meskipun bantuan hingga saat ini sudah diterima, namun sejumlah warga pengungsi masih mengeluhkan
lantaran kurangnya bantuan seperti obat-obatan. Demikian rekan Abraham. Ya, lantas apa yang dilakukan otoritas tempat melihat pengungsi yang saat ini sudah mulai jatuh sakit? Hingga saat ini tadi sempat saya berdialog dengan sejumlah pengungsi. Sempat diadakannya pengobatan yang dilakukan di desa, namun tidak semua warga pengungsi mendapatkan bagian pengobatan lantaran keterbatasan waktu dan lokasi juga rekan Abraham. Bahkan bisa disampaikan juga rekan Abraham, meskipun ada himbauan dari pemerintahan bahwa gempa susulan mulai berkurang, namun para warga saat ini masih enggan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Salah satunya merasa khawatir dan masih ada rasa takut atau trauma juga, rekan Abraham. Ya, bagaimana dengan kebutuhan mereka, kebutuhan lainnya, kebutuhan makan, minum, pakaian dan lain sebagainya? Apakah itu sudah terpenuhi, Andi, Ihsan? Nah, hingga saat ini saya sempat juga berbincang-bincang kepada sejumlah pengungsi. Untuk sejumlah bantuan pun masih dianggap kurang lantaran bantuan yang diterima oleh sejumlah pengungsi itu hanya berupa makanan siap saji. Sementara di pengungsian ini terdapat banyaknya balita dan anak-anak yang membutuhkan seperti makanan bayi, susu, pampers, dan lainnya, rekan Abraham. Ya, terima kasih atas laporan Anda di Ihsan dari Cianjur, Jawa Barat. Pemirsa, penyaluran bantuan logistik untuk para korban gempa Cianjur terus didistribusikan. Aparat TNI Polri mengupayakan berbagai cara untuk menyalurkan bantuan ke area terpencil yang akses jalannya terputus. Bantuan logistik masih terus berdatangan untuk korban gempa Cianjur. Penyaluran bantuan terus dilakukan baik oleh pemerintah, aparat TNI Polri maupun relawan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan bantuan menggunakan helikopter TNI Angkatan Udara. Hal ini dilakukan mengingat banyak pengungsi memilih mendirikan tenda di zona terpencil agar terhindar dari bahaya gempa susulan. Selain kebutuhan pokok, warga juga membutuhkan toilet portable hingga lampu penerangan umum. Sementara itu, Polres Cianjur menyiapkan pengawalan bagi masyarakat atau relawan dari luar Cianjur yang ingin berdonasi sampai ke titik tujuan. Sementara kepolisian setempat mengerahkan 50 tim bermotor trail untuk membantu pendistribusian bantuan di lokasi yang aksesnya terputus. Armada trail ini akan selalu melakukan mobilitas untuk memantau, mendata sekaligus mendistribusikan bantuan bagi warga dan pengungsi hingga operasi tanggap darurat selesai. Bantuan juga berdatangan dari seluruh penjuru tanah air, salah satunya di Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Puluhan masyarakat beserta perangkat pemerintahan Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat menggelar kegiatan memasak 1,4 ton rendang secara massal. Rendang kemudian dikirimkan untuk para korban gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pemirsa, korban gempa Cianjur, Jawa Barat terpaksa mengungsi di lokasi pemakaman umum di Desa Mangukerta, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Selama sepekan, korban gempa mengungsi menggunakan terpal dan mengharapkan bantuan. Sepekan sudah korban bencana gempa Cianjur ini menempati lahan pemakaman umum di Kampung Mangun, Desa Mangukerta, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Bersama korban lainnya, korban bencana ini menempati tenda terbuat dari terpal. Pengungsi terdiri dari lansia wanita dan anak-anak. Korban gempa ini mengharapkan bantuan makanan, selimut, obat, dan beberapa kebutuhan lainnya. Mohon cepat bantuannya. Ini mah sekeluarga, Pak. Di Kampung Mangun, Desa Mangukerta terdapat 187 warga mengungsi di lahan pemakaman umum karena tidak memiliki pilihan lain untuk mengungsi. Dari 8 tenda yang berdiri, setiap tenda diisi puluhan orang. Jauhnya posko pengungsian yang didirikan pemerintah membuat warga memilih membangun tenda darurat sendiri.